Meskipun masih tampil di Feyenoord U21, namun statistik cukup mentereng dengan catatan 1 gol dan 3 assist dari 16 penampilan. Bahkan selama membela Feyenoord mulai dari level U18 sampai U21, Delano van der Heijden telah mengoleksi 23 gol dan 18 assist dari 59 pertandingan. Delano van der Heijden sebelumnya pernah dilirik Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia di Piala Dunia U20 bersama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang batal terlaksana. Tak lama berselang, Delano van der Heijden dikabarkan mendapat undangan dari Shin Tae-yong bersama Rafael Struijk dan Zico Sore untuk menjalani seleksi timnas Indonesia. Akan tetapi peran vital Delano van der Heijden di Feyenoord U21 membuatnya tidak dapat menyanggupi undangan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Kini Delano van der Heijden tampaknya telah cukup siap apabila kembali diberi kesempatan oleh PSSI untuk membela tanah leluhurnya, timnas Indonesia. Mimpi pemain Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden perkuat timnas Indonesia. Beri saya satu kesempatan lagi. Pemain Feyenoord Rotterdam Delano van der Heijden dikabarkan tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia jika diberikan kesempatan lagi oleh PSSI. Dikatakan lagi karena dulu beredar isu PSSI sejatinya sudah menawarkan Delano untuk dinaturalisasi. Momen itu tercipta saat pelatih Shin Tae-yong tengah membangun kekuatan timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20. Namun timnas Indonesia U20 batal mengikuti ajang itu, lantaran status tim tuan rumah Indonesia dicabut. Kendati demikian, batalnya Delano dinaturalisasi bukan karena keburu timnas Indonesia U20 batal mengikuti Piala Dunia yang awalnya akan digelar di tanah air, melainkan Delano terlalu lama berpikir untuk masuk ke dalam program naturalisasi PSSI. Padahal kala itu PSSI sudah mengunci nama Ivar Jenner dan Rafael Struijk, namun Delano justru tetap tidak mau berpikir dengan cepat untuk dinaturalisasi. Kini Delano justru tampaknya menyesal dan tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia jika PSSI memberikannya kesempatan satu kali lagi untuk dinaturalisasi. Kabar Delano tertarik untuk dinaturalisasi itu disampaikan oleh akun Instagram @halfblowout_Indonesia. Dalam sebuah percakapan di direct message Instagram, Delano mengutarakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Saya terlalu banyak memainkan pertandingan secara beruntun. Pihak klub mengatakan akan menghentikan saya, padahal saya sangat ingin bermain untuk Anda timnas Indonesia, ujar Delano, dikutip dari @halfblowout_Indonesia. Saya berharap mendapatkan kesempatan lagi untuk membuktikan diri dan bermain untuk Anda serta membuat Indonesia senang dan memenangkan banyak pertandingan. Delano sendiri diketahui bermain di Feyenoord Rotterdam U21. Dia merupakan seorang gelandang serang yang seringkali beroperasi di belakang striker. Namun Delano juga bisa beraksi di sayap kiri lini serang jika dibutuhkan. Diketahui Delano van der Heijden lahir pada 29 September 2004 silam. Dia terikat kontrak dengan Feyenoord U21 hingga musim panas 2025. Sayangnya saat ini Delano belum dipercaya bermain untuk skuad utama Feyenoord. Wonderkid dari Liga Belanda siap gantikan Marcelino Ferdinand sebagai playmaker timnas Indonesia. Satu lagi pemain keturunan di Belanda menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, bahkan berpotensi gusur posisi Marcelino Ferdinand. Wonderkid milik klub Liga Belanda itu beberapa waktu lalu sempat mengirimkan kode untuk dinaturalisasi timnas Indonesia di akun Instagramnya. Seperti diketahui, banyak pemain keturunan di Eropa yang kini beramai-ramai mulai menyatakan kesediaannya untuk membela tanah leluhurnya Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kesuksesan yang diraih timnas Indonesia yang tampil fantastis dalam sejumlah turnamen. Dari sekian banyaknya pemain keturunan yang telah menjalani Sumpah WNI, sang pelatih timnas Indonesia tak ragu untuk menurunkannya dalam turnamen level Asia hingga dunia. Efek instan diberikan oleh pemain keturunan Eropa itu bagi tanah leluhurnya usai bawa timnas Indonesia sangatlah terlihat. Serangkaian performa impresif Garuda itu membuat pemain keturunan di Eropa tertarik dan berharap bisa mendapat tawaran untuk membela timnas Indonesia. Kabar terbaru muncul usai wonderkid milik klub Liga Belanda Feyenoord Rotterdam yakni Delano van der Heijden mengirimkan kode untuk bermain di tanah leluhurnya. Delano van der Heijden diketahui masih mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berdarah Maluku dan telah menetap di Belanda.
Di akun Instagram miliknya, Delano van der Heijden kedapatan mengunggah ulang postingan dari @halfblowout_Indonesia yang merilis profil dirinya sambil mengenakan jersey timnas Indonesia. Tidak hanya itu, pemain muda yang berposisi sebagai playmaker ini juga beberapa kali menyertakan bendera Indonesia di unggahan Instagramnya. Sontak saja, hal itu mengundang reaksi netizen Indonesia yang memenuhi Instagram Delano van der Heijden dengan komentar mengajak sang pemain mau bermain bagi skuad Merah Putih. Delano van der Heijden sebenarnya bisa menjadi opsi di lini tengah timnas Indonesia, sekaligus menjadi saingan baru Marcelino Ferdinand. Siapa Daan Roth, stiker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi? Nama Daan Roth mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Romani yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Romani, Daan Roth merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Roth telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Daan Roth? Daan Roth lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11 telah bermain bersama FC Twente sejak di akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012. Kariernya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi. Belakangan nama Daan Roth semakin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Roth disebut-sebut bisa jadi solusi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Roth bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan terakhir di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bachdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Roth juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bachdim tersebut. Diketahui Fardy Bachdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Chuaon, Saine Patinama, Tom Haye, Jay Itzes, hingga Alvin Verdong. Mungkinkan itu sebagai pertanda Daan Roth bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi, patut ditunggu perkembangannya. Ingin naturalisasi striker Bayern Munchen, PSSI akan bersaing dengan negara peringkat 85 dunia. Federasi Sepak Bola Indonesia harus siap bersaing dengan tim peringkat ke-85 dunia jika ingin menaturalisasi penyerang Bayern Munchen, yakni David Jonathans. Nama David Jonathans kembali mencuat belakangan ini seiring kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beredar kabar bahwa pilihan utama untuk sektor depan jatuh ke penyerang muda milik FC Utrecht, yakni Ole Romani. Salah satunya adalah penyerang Bayern Munchen, David Jonathans. Penyerang berusia 20 tahun itu sempat menjadi buah bibir jelang Piala Dunia U20 lalu di kalangan pecinta sepak bola tanah air karena punya darah keturunan Indonesia. Meski punya darah keturunan Indonesia, PSSI tak akan mudah menaturalisasinya begitu saja. Apalagi diketahui David Jonathans lebih memilih negara peringkat ke-85 dunia, yakni Luxembourg. Karena memegang paspor Luxembourg, David Jonathans pun memilih membela negara kecil tersebut ketimbang bermain untuk Belanda dan Indonesia. Diketahui pemain yang bisa bermain sebagai winger kiri dan winger kanan ini telah bermain untuk di tim kelompok umur Luxembourg sejak U15 hingga U21. Kini ia pun telah berhasil menembus tim senior Luxembourg dan mencatatkan 3 penampilan sejak debutnya pada Juni 2023 lalu.
Karena telah tampil bagi Luxembourg di tim junior hingga senior, tentu sulit bagi PSSI membujuk atau menaturalisasi David Jonathans untuk bermain bagi timnas Indonesia. Alhasil bisa dikatakan pintu bagi David Jonathans membela tim merah putih sudah tertutup, meski dirinya kini tak jadi pilihan utama di tim senior Luxembourg. Sekadar tambahan, David Jonathans memiliki karier yang cemerlang di usia muda. Pada tahun 2020 lalu, ia dipinang oleh Bayern Munich U17. Hingga kini David Jonathans masih bermain di tim muda Bayern Munich yang berlaga di kasta keempat sepak bola Jerman. David Jonathans sudah tampil reguler bagi Bayern 2 dengan mencatatkan 26 penampilan dan mencetak 2 gol serta 3 assist.